Halo sahabat edukasi, perkenalkan saya Mara Rufaida. Saya Nurul Afifah Ramadhani. Dan saya Raditya Karna Putra. Kami dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tujuan proyek kami adalah untuk membuat smart eco home yang hemat energi dan ramah lingkungan. Mengapa? Mari kita simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum mak. Terus pundi kabare? Alhamdulillah apik Duk. Piye kabarmu sak keluarga di Malaysia? Alhamdulillah saya mak. Dek kono barang-barang apa regane padha mundak kaya ndek kene. Susah aku, apa-apa larang, minyak yo larang. Loh mak, dek winginane air fryer yang tak kembas nih tilos sampun dugi. Dareng dicoba tamat. Wis tak coba Nduk, pikirku aku cek luwih sehat gak konsumsi minyak akeh-akeh. Tapi listriknya ra kuat ki. Jeglek. Lek dinyalakno jeglek. Iki lek gak percaya tak coba yo. Loh kan jeglek. Ya Allah, pantesan mak kok dari cerita hasilnya masak nganggo air fryer minawi teng mriki eco mak. Damel peralatan listrik macam-macam tetap aman. Los daya listriknya. Duh, masih orang jeglek, kowe kudu tetep hemat listrik. Sebab lek kowe borosno listrik, yo mari pencemaran. Kowe tergantung pembangkit listriknya lho. Yuk ke. Nggih pun mak, pamit riyen, sehat-sehat nggih. Assalamualaikum. Ya nak, suwun yo. Waalaikumsalam. Dadah, Mak. Ini ada buku bagus nih. Wah, bukunya bagus. Nanti aku ceritain ya ke Karina. Kemarin ibuku nelpon nenek di kampung. Katanya di Indonesia itu listrik ada batasannya. Jadi jika kita menggunakan peralatan listrik melebihi batas yang ada, maka listrik akan mati. Nenek juga berpesan kalau kita harus menghemat energi, karena itu bisa mencemari lingkungan. Tapi aku nggak ngerti sih maksud nenek apa. Oh iya, tuh sama kayak buku yang aku kemarin baca di perpustakaan itu loh, yang tentang lupa matikan saklar, bumi menangis. Jadi itu isinya itu tentang kalau misalnya kita nggak matiin lampu pun bisa berdampak global warming. Gimana emang? Kok bisa gitu? Karena ada banyak pembangkit listrik di dunia, ada yang ramah lingkungan seperti PLTA, PLTB, sama PLTS. Dan ada juga yang tidak ramah lingkungan seperti PLTU, PLTP. Kalau di Indonesia dan di Malaysia menggunakan diesel dan petroleum yang menyebabkan uap dan polusi. Ada juga yang menggunakan PLTN, tapi itu beresiko karena itu ada radiasi radioaktif. Ada juga yang mengeluarkan gas CO2 yang nantinya berdampak jangka panjang, yaitu global warming. Kalau bahaya, berarti kita harus cari solusi nih. Indonesia kan mendapatkan cahaya matahari sepanjang tahun. Berarti potensi tenaga surya untuk menjadi sumber listrik sangat melimpah. Tetapi potensi tersebut belum maksimal. Jadi gimana ya? Mari kita pikirkan. Gimana kalau panel surya di pohon? Bagus sih. Tapi aku mikirnya alat listrik bertenaga surya. Oh, kita bisa kembangkan dari itu mungkin. Aku pikirkannya smart eco home. Jadi bagus tuh Radit. Iya sih, aku juga setuju. Udah, mari kita buat rumah yang hemat energi dan ramah lingkungan. Aku suka ide itu. Ayo kita eksekusi. Hasil survei kami menunjukkan bahwa 58,3% responden terkadang masih terlupa mematikan lampu. Ini menunjukkan pemborosan energi listrik nyata terjadi. Nah, alasan responden kebanyakannya karena mereka terburu-buru. Hasil angket juga menunjukkan bahwa rata-rata responden memerlukan alat yang dapat mempermudah dalam mematikan peralatan listrik. Mayoritas dari responden berpendapat bahwa rumah modern bertenaga surya dapat menghemat energi. Dan 97,2% responden menginginkan rumah hemat energi dan ramah lingkungan sebagai pilihan tepat dalam mengatasi pemborosan listrik yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat prototipe smart eco home antara lain MBOT, make block, RGB LED dan PIR sensor, solar panel, wind turbine, power supply 5 volt, Arduino Uno,
IR receiver dan transmitter, dan berikut ini. Berikut adalah anggaran pembuatan prototipe kami. Untuk cara pembuatan pertama, kami membuat sketsa. Kedua, kami membuat pola. Ketiga, kami memotongnya. Lalu, ini adalah hasil pemotongan. Keempat, kami mengukur panjang lidi sate dan potong. Kelima, kami menempel kertas sebagai dinding dan lantai. Ketujuh, kami memasang tiap bagian. Kedelapan, kami melengkapi properti kamar. Kesembilan, kami memasang tumbuhan, panel surya, dan turbin. Dan yang terakhir, kami melakukan coding di M-Board. Berikut adalah prototipe Smart Eco Home kami, di mana sumber energi listrik berasal dari turbin dan juga panel surya. Pada turbin, energi kinetik berubah menjadi energi listrik, sementara pada panel surya, energi cahaya berubah menjadi energi listrik yang nanti energinya akan tersimpan dalam M-Board yang berfungsi sebagai baterai. Nah, sementara tumbuhan di sini berfungsi untuk memperkaya oksigen di udara. Pembuatan alat otomatisasi peralatan listrik selanjutnya adalah langkah pertama adalah menghubungkan IR receiver dengan Arduino. IR receiver ini berfungsi untuk memecahkan kode-kode transmisi infrared dari remote. Setelah kami memecahkan kode-kode infrared remote, kami akan memprogram Arduino Uno 1 dan memasukkan IR transmitter dan juga push button pada Arduino Uno 1. Kami juga membuat sebuah desain agar prototipe dapat terlihat lebih menarik. Setelah selesai, kami tes dengan menggabungkan hasil rangkaian Arduino Uno 1 dan Arduino Uno 2. Nah, berikut adalah simulasi otomatisasi penghematan energi listrik pada Smart Eco Home kami. Otomatisasi yang pertama adalah mematikan lampu secara otomatis. Nah, ketika PIR sensor mendeteksi pergerakan di dalam ruangan, lampu akan menyala secara otomatis. Dan ketika PIR sensor tidak mendeteksi pergerakan di dalam ruangan, lampu akan mati secara otomatis. Begitu juga dengan ruangan ini. Ketika PIR sensor mendeteksi pergerakan di sekitar areanya, servo akan bergerak untuk menekan tombol yang akan menyalakan peralatan. Sebaliknya, jika PIR sensor tidak lagi mendeteksi pergerakan di sekitar areanya, servo akan bergerak lagi untuk menekan tombol yang akan mematikan peralatan. Masalah yang kami hadapi dalam membuat prototipe Smart Eco Home adalah: pertama, PIR sensor terlalu sensitif. Solusi kami untuk permasalahan ini adalah mengkalibrasi PIR sensor sehingga dapat berfungsi sesuai keinginan. 2. IR transmitter terbakar karena salah pasang. Solusi kami untuk permasalahan ini adalah memberi IR transmitter yang baru, dan juga kami memasang IR transmitter dengan benar. Prototipe Smart Eco Home ini berpotensi menghemat energi dan ramah lingkungan karena ada otomatisasi mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan dan sumber energi yang ramah lingkungan yaitu panel surya dan bayu. Kami berharap Smart Eco Home ini dapat direalisasikan di dunia nyata dan bumi kita tetap tersenyum.
Sahabat edukasi, dari pembuatan prototipe dan simulasi dapat disimpulkan bahwa Smart Eco Home bisa menjadi salah satu alternatif rumah masa depan dengan energi yang ramah lingkungan dan hemat energi. Karena prototipe ini memanfaatkan energi surya dan bayu yang ramah lingkungan tanpa menghasilkan gas rumah kaca yang menyebabkan global warming. Prototipe ini dilengkapi PIR sensor untuk mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan secara otomatis. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi pada acara Ki Hajar STM berikutnya.